Guys, lagi rame banget tentang isu isu pengakuan si FS yang membunuh Brigadir J. Dan kalau lu tahu ada satu sisi orang yang bilang bahwa itu tuh skenarionya tuh kayak drama lah, kayak sinetron gitu. Tapi ini nyata. Jadi kalau memang benar bahwa itu tuh motif tentang asmara atau ketahuan atau pembocoran dan kawan-kawannya, itulah mungkin nanti kalian bisa cari tahu sendiri betapa sepelenya seseorang itu bisa menghilangkan nyawa orang lain. Yang mana harusnya orang ini adalah orang yang melindungi. Gue cuma mikir gini, ketika lu ngebunuh seseorang yang mana orang itu tuh gak punya kuasa melawan atas kamu, itu kamu pengecut banget sih. Dia itu ajudannya, dia itu ada di rumahnya. Saking gampangnya kalau lu mau ngebunuh dia gitu. Saking gampangnya kalau lu mau ngelukain dia gak punya power apapun. Pembunuhannya tuh benar-benar kayak yang marah banget, emosi banget sampai beberapa tembak. Si korban gak punya kuasa untuk bahkan melawan, dia sudah minta ampun gitu. Semua dugaan karena belum dipublish bukti-buktinya. Andai kata itu benar, oh my god. Dan alasannya itu alasan yang enggak banget gitu. Sesepele itu. Alasan untuk ego pribadinya. Ya zaman dulu memang banyak orang perang, orang saling membunuh. Tapi alasannya tuh minim gitu. Perang mempertahankan negara. Atau misalkan kayak dulu Rasul perang dengan orang-orang Quraisy. Itu karena mempertahankan panji-panji Islam gitu. Rasul itu nggak pernah marah seumur hidup beliau berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Bunda Aisyah, kecuali marahnya beliau itu karena ada hukum Allah yang dilanggar. Marah itu wajar, jangan berlebihan. Ngomong-ngomong soal berlebihan, kadang kita tuh mikir ya, berperasaan itu juga kadang berlebihan ya nggak sih? Banyak orang bilang bahwa jangan overthinking kamu, tapi kita sendiri nggak ngerti kenapa kita bisa sampai overthinking. Terus bagaimana cara mengatasi itu semua atau berdamai dengan rasa itu, bagaimana. Dan yang lebih parahnya adalah banyak orang bilang overthinking, dia nggak tahu apa sih overthinking itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Ria Marliana, teman healing kamu di podcast Self Healing yang akan ngobrol tentang banyak hal berdamai dengan luka melalui psikologi Islam, Quran dan juga hadis. Dan kadang aku spill juga tentang karakter manusia berdasarkan golongan darah. Semoga bisa membantu kamu lebih relief. Dari istilahnya aja, namanya over dan juga thinking. Over itu berlebihan, thinking itu berpikir berlebihan. Gue akan kasih contoh yang sangat sederhana dan semoga ini bisa relate buat kamu. Dia kerja di perusahaan ini mungkin baru sekitar 5 bulanan lah kalau nggak salah. Di perusahaan yang ini dia harus mandiri sendiri karena tidak ada seniornya. Dialah yang paling senior di daerah itu. Artinya ada banyak hal yang harus dia putuskan. Pernah suatu ketika dia tuh nanya ke gue gini, "Mbak, aku bingung nih mbak, aku harus ngubungin admin dulu atau ngubungin si teman gue ini, rekan kerja yang di daerah ini dulu gitu." Ya ampun, hidup kamu indah banget ya, gitu aja galau gitu. Hal-hal yang seremeh itu, buat gue seremeh ya. Jadi harus segera tak, udah hajar aja, gue bilang gitu. Hajar aja, coba aja dua-duanya kek, kontak duluan kek, gak masalah. Itu tuh gak berisiko yang sangat besar, gak yang sampai merusak brand kamu, brand perusahaan kamu di mata customer. So, go ahead gitu. Jangan dikit-dikit mau ngelangkah dikit, lu mikir berlebihan, aduh ini gimana ya gitu loh. Kamu tau gak kenapa? Karena lo kalau misalkan overthinking, pikir berlebihan, itu tuh salah fokus gitu. Kayak temanku tadi, dia fokusnya kemana coba? Takut salah, takut nyinggung. Hal yang bukan poin utamanya lu kerja, itu lu pikirin. Sedangkan yang harusnya lu pikirin, enggak lu pikirin. Karena apa? Energi lu habis buat mikir hal yang enggak seharusnya lu pikirin. Paham kan maksud gue? Dia itu harusnya berpikir bahwa pertanyaan lo ini itu harus terjawab, mau dari admin kek, mau dari si teman lo tadi kek, itu fokusnya. Kenapa? Kalau nggak terjawab, kerjaan kamu itu nggak akan kelar-kelar. Padahal selesai pekerjaan A, itu nanti kamu akan dihadapkan lagi dengan pekerjaan yang B, terus gitu C, D dan seterusnya. Kalau misalkan kamu hanya mikirin atau keruntelan di overthinking lo di pekerjaan yang A, di task yang A, itu kamu gak akan melangkah ke yang B loh. Jadi poinnya,
lu tahu fokus atau goal hidup kamu tuh di mana dulu, goal kerjaan kamu tuh di mana dulu, itu nggak akan bisa bikin prioritas. Gue bilang bahwa itu tuh nggak penting kamu galaukan. Dua-duanya oke, satu oke, yang ini oke, nggak masalah. Yang penting adalah goalnya kamu bisa menjawab pertanyaan kamu yang berkaitan dengan pekerjaan. Kalau pertanyaan kamu kelar, kamu bisa melangkah ke task selanjutnya. Jadi hajar aja, nggak usah takut kamu dibilang muka badak kek atau apalah gitu. Lu bisa menentukan mana yang prioritas lu pikirin dan mana yang harus segera rilis. Kalau lu bisa menerima, ya bawa itu pekerjaan selanjutnya. Kalau memang itu nggak penting buat dibawa, ya udah tinggalin di situ. Kalau nggak, kamu akan pusing sendiri, kamu akan overwhelmed. Kita sebagai seorang muslim tuh tahu tujuannya kita seperti apa, kemana, ke ridho Allah. Nah, gimana caranya itu semua ada, semua lu cari ilmunya. Nggak usah takut karena hidup itu namanya skill. Skill itu harus dilatih. Kalau lu nggak pernah melangkah, lu takut lu ini lu itu, ya nggak akan pernah terlatih. Hidup itu nggak akan jadi lebih mudah. Yang ada kamulah yang menjadi lebih kuat, yang lebih berpengalaman. Ketika lu ngalamin sesuatu yang berat, baik di pikiran, dimanapun, itu berarti mungkin trigger kamu untuk segera mendekat sama Allah untuk berzikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa? Susah banget ingat nama. Cuek, gak pekaan, gak perhatian. Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya.